Halo Papi, V mau tanya, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang sering menyakiti kita? Halo anak-anaknya Papi, sebelumnya kalian harus mengerti dahulu beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua orang itu mempunyai sisi A baik dan sisi B buruk. Tidak ada yang cuma A saja atau B saja. Tergantung komposisi A-nya sekian persen dan B-nya sekian persen. Yang kedua, berapa persen komposisi A dan B-nya tergantung beberapa hal juga. Poin pertama, dari dalam diri orang tersebut. Bagaimana dia menilai dirinya sendiri dan bagaimana dia bersikap terhadap orang lain. Poin kedua, dari luar, yaitu orang-orang yang berinteraksi dengan orang tersebut. Perkataan dan tindakan apa yang telah dikatakan dan dilakukannya terhadap orang lain. Nah, setelah tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna, kita tentukan dahulu siapa orang-orang yang berada di ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya di dalam lingkaran hidup kita. Komposisi orang di ring 1 kita biasanya adalah orang-orang yang setiap hari, setiap saat berinteraksi dengan kita dan tinggal satu rumah. Biasanya mereka adalah keluarga inti kita. Ring 2 kita adalah orang yang biasa sering berinteraksi dengan kita. Bisa keluarga besar kita, bisa sahabat-sahabat kita, bisa tetangga-tetangga kita. Ring 3 adalah orang yang kita kenal. Ring keempat adalah orang yang berada dalam wilayah atau kota yang sama dengan kita. Dan ring terakhir kita adalah sesama warga Indonesia. Nah, setelah kita petakan hal-hal di atas, sebaiknya kita menjaga suasana atau atmosfer di setiap ring kehidupan kita. Terutama ring 1 dan ring 2 kita, supaya tetap kondusif dan terkendali. Artinya semua orang pasti mengalami ujian di sekolah kehidupannya masing-masing. Tetapi semua anggota harus tetap menjaga damai sejahtera di dalam kelompoknya. Makanya ring 1 dan ring 2 dalam kehidupan kita harus berisi orang-orang yang membawa hidup kita naik, bukannya turun. Orang-orang yang bisa saling menghargai dan saling menghormati kita. Orang-orang yang membawa kedamaian dalam hidup kita secara pribadi ataupun secara kelompok. Nah, setelah itu kita juga harus mengerti juga bahwa kita ini seorang pemimpin atau seorang pengikut di dalam kelompok tersebut. Contoh, seorang pemimpin, orang tua, kakak. Contoh, seorang pengikut, anak, adik. Pemimpin biasanya lebih tua, lebih kuat, lebih berpenghasilan secara materi, lebih berhikmat, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Selama kalian masih menjadi pengikut, memang kalian lebih berat.
Papi Kim mempunyai sedikit kesaksian. Sewaktu kecil, Papi seringkali merasa dibuli oleh engkong dan kakak. Yaitu, Papi selalu dimarahi dan disuruh-suruh oleh beliau. Gak pernah diajak ngobrol, apalagi deep talk. Seringkali Papi dijelek-jelekin oleh almarhum engkong. Beliau selalu ngatain yang jelek-jelek soal Papi di hadapan teman-temannya. Gak jarang teman-temannya beliau malah menasihatinya. Ya karena memang salahnya Papi sih, karena Papi gak naik kelas 2 kali. Dan jika Papi gak kuat, kepala Papi serasa mau pecah karena rasanya ingin memberontak. Tapi belum bisa mandiri karena belum punya uang. Intinya Papi seperti mau gila. Nah, solusinya waktu itu ada pangkuan dan tangan lembut dari almarhum emak yang selalu tersedia untuk Papi. Papi ingat banget sambil nangis di pangkuan emak, kepala Papi dielus-elus sampai akhirnya redalah semua sakit hati dan sakit kepala yang tak tertahankan. 17 kali Papi mau menyerah. Dan selalu ada tangan emak yang tersedia untuk Papi. Ujian boleh datang, mau berapa kali pun. Jangan pernah menyerah sayang. Ada tangan Tuhan yang hidup yang selalu siap membelai dan mengangkat luka hatimu. Kalian anak-anak Raja Wali harus kuat. Kalian harus bangkit lagi dan bangkit lagi sewaktu kalian terpuruk. Karena semua ini harus kalian lewati. Hanya dengan melewati semua kesakitan dan ketidaknyamanan ini, kalian bisa menjadi pribadi yang tangguh. Jika kalian bisa melewati ujian satu demi satu, maka satu demi satu pula value dalam hidup kalian akan muncul. Seorang anak Raja Wali tumbuh bukan di kasur yang empuk. Ayo bangkit sayangnya Papi, karena ada saatnya nanti kalian akan menjadi orang tua. Jadilah orang tua yang bijak ya. Sayangi dan lindungi anak-anak kalian. Didik anak-anak kalian menjadi versi terbaik mereka, seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tidak sempurna, tapi kita harus bangkit terus dan menyempurnakan diri kita untuk masa depan keluarga kita, masa depan bangsa kita. Cukup ya. Bye-bye sayang.